Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Anggreta dari SGD 3 modul saraf. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang embriologi saraf dan nervus cranialis. Minggu ketiga, sistem saraf itu akan terbentuk. Nah, sistem saraf itu dia terbentuk oleh lapisan ektodem, di mana lapisan ektodem nanti akan membentuk lempengan yang disebut dengan neural plate. Selanjutnya, dari tepi elemen tersebut dia akan mengalami peninggian. Nah, peninggian tersebut dinamakan dengan neural fold. Nah, kemudian dia akan pada sisi tepinya, dia akan menyatu. Maka akan menjadi sebuah tabung yang disebut dengan neural tube. Nah, ini merupakan proses minggu keempat, di mana dia terdapat 3 bagian. Nah, kalau saya untuk memudahkannya dengan menyingkat menjadi proses menjadi remaja, prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Ini merupakan proses minggu kelima, di mana tadi prosencephalon nanti akan membentuk yang dinamakan dengan tesencephalon dan diencephalon. Nah, untuk yang tesencephalon ini, dia akan membentuk yang dinamakan dengan hemispherium cerebri. Selanjutnya, di antara dari diencephalon dengan mesencephalon, dia akan terbentuk yang dinamakan dengan ventriculus tertius. Selanjutnya, di bawah dari mesencephalon tersebut dia ada metencephalon, di mana metencephalon itu dia akan membentuk cerebellum dan pons. Di bawahnya dari metencephalon tersebut dia ada yang dinamakan dengan diencephalon. Diencephalon itu dia terdapat yang dinamakan dengan ventriculus quartus. Ini merupakan proses minggu ke-8. Dia sudah bisa untuk dibedakan satu-satu. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa prosencephalon tadi dia akan membentuk yang dinamakan dengan tesencephalon dan diencephalon. Nah, kemudian untuk yang metencephalon tersebut dia akan di bawahnya itu ada medulla oblongata dan diikuti oleh medulla spinalis. Ya, pada minggu ke-20 dia bisa diidentifikasi dari beberapa lobusnya. Yang pertama itu ada lobus frontalis, selanjutnya ada lobus parietalis, kemudian ada lobus occipitalis, dan yang terakhir merupakan salah satu defek penutupan tuba neuralis yang disebut dengan encephalocele. Nah, nanti jika encephalonnya sudah terbentuk dengan sempurna, nanti akan seperti ini, di mana volume dari rata-ratanya itu dia 1000 sampai 1400 cm3. Jika volumenya kurang dari rata-rata, biasanya dia disertai dengan gangguan mental, tetapi untuk ukuran encephalonnya besar maupun kecil itu tidak mempengaruhi dari kepandaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nervus cranialis. Nah, nervus cranialis dia terdiri dari 12 nervus. Yang pertama itu ada nervus occipitalis. Nah, di mana nervus occipitalis itu dia berasal dari epithelium olfactorii mucosa nasal. Nah, ini merupakan gambaran dari nervus olfactorius, yaitu yang berwarna kuning ini, di mana dia akan meneruskan dari bulbus olfactorii kemudian akan ke gyrus olfactorius. Nah, apabila pada nervus olfactorius dia mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan pada penciumannya atau yang disebut dengan anosmia. Nah, dari anosmia itu dia memiliki 2 sifat. Yang pertama bisa unilateral dan yang kedua bisa terjadi bilateral. Nah, untuk cara pemeriksaannya itu pasien dilakukan penutupan pada matanya, kemudian disuruh membedakan antara mana yang berbau teh atau kopi atau mie atau yang lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa si nervus olfactorius itu dia termasuk dari nervus sensorius. Nah, kemudian untuk yang nervus kedua yang disebut dengan nervus opticus. Nah, ini gambarnya dari nervus opticus itu. Dimana si nervus opticus itu dia bekerja untuk membawa rangsangan dan impuls itu dari sel batang dan sel kerucut, dimana nanti dia dibawa oleh badan akson. Untuk jenis nervus opticus itu dia termasuk ke dalam saraf sensoris.
Dimana jika terjadi gangguan pada nervus opticusnya itu, dia terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, ada gangguan pada visus, yang kedua itu gangguan pada lapang pandang. Nah, cara pemeriksaannya tuh sederhana. Yang pertama melalui Snellen card dan periksa pada lapangan pandangnya. Nah, ini merupakan gambaran dari nervus oculomotorius, di mana si nervus ini digunakan untuk mengangkat dari kelopak mata dan untuk menggerakkan dari bola mata. Nah, kelainannya bisa disebut dengan diplasia, di mana dia gangguannya itu terlihat samar-samar atau kembar. Nah, untuk memeriksa apakah terdapat kelainan pada nervus oculomotorius tersebut bisa dilakukan dengan cara pasien disuruh untuk menggerakkan bola matanya, kemudian dapat menggerakkan dari konjungtivanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada nervus thoracalis, di mana nervus thoracalis ini dia bersifat motorik. Nah, tempatnya berada pada di area sini, di mana dia terdapat pada visura oblik terasi superior. Untuk dari fungsinya tersebut, dia untuk membantu menggerakkan dari bola mata ke arah bawah dan ke arah lateral. Nah, ketika terjadi gangguan pada nervus tersebut, maka dia nama kelainannya yaitu diplopia, di mana dia dapat melihat secara kembar atau terlihat sangat tidak jelas. Nervus 3-, di mana nervus 3- itu berada pada daerah sini. Nah, di mana nervus 3- ini dia memiliki 3 divisi. Yang pertama ada divisi ophthalmicus, yang kedua ada maxillaris, yang ketiga itu ada mandibularis. Nah, untuk divisi ophthalmicus tersebut dia termasuk jenis sensorik, di mana tempat keluarnya itu berada pada visura oblitalis superior. Nah, dia berada pada daerah kornea, kemudian dahi dan kulit kepala, kemudian sekitar daerah hidung. Nah, yang kedua yaitu ada divisi maxillaris, di mana dia tempat keluarnya yaitu foramen rotundum. Nah, jenis dari nervus tersebut yaitu sensorik. Untuk lokasinya yaitu berada pada atas maxillaris seperti gigi geligi, kemudian rahang atas. Nah, untuk divisi yang ketiga yaitu dia divisi mandibularis, di mana divisi ini dia memiliki 2 jenis saraf, yaitu baik motorik maupun sensorik. Nah, untuk tempat keluarnya dia berada pada foramen oval. Untuk yang motorik yaitu seperti otot-otot pengunyah, dan yang sensorik itu berada pada daerah pipi. Untuk cara pemeriksaan dari nervus trigeminus tersebut, ia dengan cara menggerakkan ke semua arah rahang. Kemudian dapat dilakukan pasien menutup mata, kemudian nanti akan dilakukan swab pada daerah pipi maupun daerah dahi. Nah, untuk kelainannya biasanya terjadi kelumpuhan pada daerah rahangnya. Terus kemudian pada daerah dahi biasanya dia terdapat zooster ophthalmicum. Herpes zoster tersebut dia merupakan infeksi dari varicella zoster. Nah, ini merupakan gambaran dari nervus abducens, di mana nervus abducens itu termasuk jenis yang motorik. Ini gambarnya, di mana si nervus ini dia kan termasuk motorik. Tempat keluarnya dia berada pada visura oblitalis superior. Nah, dia difungsikan untuk menggerakkan mata ke area lateral. Motorik, tempat keluarnya dia berada pada visura oblitalis superior. Nah, dia difungsikan untuk menggerakkan mata ke area lateral. Kelainan dari nervus abducens tersebut yaitu bola mata tidak dapat digerakkan ke arah lateral. Selanjutnya yaitu ada nervus facialis, di mana nervus facialis terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada motorik, sensorik, serta sekretomotorik parasimpatis. Nah, untuk gambarnya dia berada pada daerah sini. Kemudian dia tempat keluarnya yaitu meatus, arus internus, canalis facialis, foramen styloideus.
Nah, untuk motoriknya tersebut dia pada daerah kulit kepala dan musculus steriodeus. Untuk yang sensoriknya berada pada daerah pengecapan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pada kelenjar ludah. Nah, kelainannya itu ada dua, yaitu kelainan secara UMN dan LMN. Lesi infranuklear biasanya disebabkan oleh tumor parotid ganas. Selanjutnya yaitu ada nervus vestibulum cochlearis, yaitu dia daerah sini sekitar daerah facial. Dia kan ada dua, yaitu vestibulo sama cochlearis. Nah, tempat keluarnya yaitu pada meatus acousticus internus. Nah, ketika dia terjadi gangguan pada nervus ini, yaitu ada dua, yaitu pada gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan. Untuk pemeriksaannya yaitu dengan menggunakan Webner dan Rhine. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada glossopharyngeus, di mana dia lokasinya pada daerah sini, bawah dari vestibulum cochlearis. Di mana pada daerah ini dia memiliki dua jenis, yaitu sebagai sensorus maupun motorik. Nah, untuk tempat keluarnya dia berada pada foramen jugulare. Fungsi dari motoriknya pada musculus stylopharyngeus yaitu dia akan membantu proses penelanan. Untuk yang sekretomotoriknya dia akan membantu pada kelenjar parotis, pengecapan. Untuk kelainannya ada yang disebut dengan hyposgesia atau berkurangnya daya pengecapan. Untuk pemeriksaannya dengan cara membedakan antara manis dan asam. Selanjutnya yaitu nervus ke-10, yaitu nervus vagus, di mana nervus vagus termasuk dua jenis, yaitu motorik maupun sensorik. Nah, dia keluar masuknya yaitu pada foramen jugulare. Nah, fungsi dari nervus vagusnya itu dia akan mengatur dari jantung maupun pembuluh-pembuluh darah besar, serta dia akan mengatur dari laring. Nah, kelainannya itu bisa berupa kesulitan menelan, gangguan dari refleks batuk maupun bernafas. Untuk pemeriksaan dari nervus vagusnya ini nanti akan ditekan pada posterior faring, kemudian nanti pasien akan menelan salivanya dan akan membunyikan bunyi ah. Selanjutnya yaitu nervus ke-11 yaitu nervus axocereus, di mana dia ada dua radix, yaitu radix cranialis dan radix spinalis. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat dia berada pada daerah sini, di mana dia termasuk dalam motorik. Nah, untuk tempat keluarnya yaitu pada foramen jugulare. Untuk fungsinya dia yaitu digunakan pada palatum mole kecuali pada musculus tensor veli. Nah, untuk kelainannya yaitu bisa terjadi kelainan pada musculus sternocleidomastoideus. Terus kemudian ada kelumpuhan pada musculus trapezius dan kelumpuhan secara bilateral. Cara pemeriksaan dari nervus ini yaitu dengan pasien harus menggerakkan bahu dan lakukan tekanan sambil pasien melawan arah dari tahanan tersebut. Selanjutnya untuk nervus ke-12 yaitu ada nervus hypoglossus, di mana dia bersifat motorik. Nah, untuk tempat keluarnya yaitu pada kanalis hypoglossus, di mana kelainannya itu ada lesi perifer, di mana lesi perifer itu pada nervus hypoglossus atrofi otot. Cara pemeriksaannya, pasien disuruh untuk menjulurkan lidah dan menggerakkan ke seluruh arah. Nah, kemudian untuk gambarnya yaitu dia berada pada daerah sini. Pada daerah sini yaitu sekitar dari nervus vagus. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.